Sang Satrio Piningit merupakan orang yang diberi petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, orang yang dibimbing oleh para leluhur kegaiban. Tentu saja dalam pemikirannya berbeda dengan orang-orang yang biasa, sehingga kemungkinan akan menciptakan ataupun membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah keputusan yang bertentangan dengan hal-hal yang umum, yang mungkin akan merugikan sebuah kelompok atau sebuah golongan, dan akan menyebabkan berbagai macam pandangan, berbagai macam pendapat dari masyarakat sendiri, karena sebuah ide yang merupakan hal yang baru, sebuah ide yang belum ada di zaman sekarang ini, dan itu merupakan sebuah petunjuk dari Tuhan dan dari para leluhur untuk menjadikan sebuah solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di negeri kita ini. Sehingga dengan ide-ide yang sangat berbeda, atau boleh juga disebut dengan ide-ide yang gila, Sang Satrio Piningit akan banyak dibenci oleh orang lain, khususnya bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Contohnya dari golongan partai, golongan ormas, dan kelompok lainnya. Karena dalam membuat sebuah kebijakan, tentunya Sang Satrio Piningit akan membuat sebuah kebijakan yang menyangkut kepada kepentingan seluruh rakyat, tidak memandang dari agama, suku, ras, ataupun golongan, sehingga akan banyak yang merasa dirugikan, akan banyak yang merasa tersinggung dengan keputusan ataupun ide-ide yang dibuat oleh Sang Satrio Piningit. Namun jika kita mau belajar dan kita mau memahami bahwa sesungguhnya ide yang ada ataupun keputusan yang diambil oleh Sang SP, tentunya itu merupakan keputusan ataupun kebijakan yang terbaik buat semuanya, sehingga tidak ada lagi yang namanya ketimpangan sosial, tidak ada lagi yang namanya tebang pilih, dan tidak ada lagi yang namanya pilih kasih, sehingga semua hukum sama dan merata, semua keadilan akan diperoleh oleh seluruh masyarakat negeri ini, dan seluruh kemakmuran akan merata di berbagai tempat, tidak hanya di sebagian-bagian penting ibu kota saja, namun akan menyeluruh ke seluruh pelosok negeri. Karena hal itulah dia akan dianggap sebagai musuh bagi orang-orang yang merasa dirugikan, bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan mengambil keuntungan dari sebuah proses kebijakan pemerintah. Kemudian bagi mereka yang suka memancing di air yang keruh, mereka mengambil sebuah keuntungan dari sebuah kekisruan, sebuah kerusuhan yang ada di dalam negeri kita. Itu semua akan diantisipasi, akan diberikan solusi yang tepat. Dari hal-hal itulah kita perlu belajar lebih dalam
agar nantinya jika ada sesuatu yang sangat-sangat tidak umum dengan kejadian yang sekarang ini, mudah-mudahan kita bisa menerimanya. Yang penting tujuannya untuk kebaikan bersama, sehingga tidak ada lagi yang namanya tebang pilih atau pilih kasih, semuanya merata. Mungkin seperti itu. Kemudian terkait dengan penegakan hukum, Sang Satrio Piningit pasti akan menegakkan secara adil, baik itu para pejabat maupun rakyat. Semuanya sama di mata hukum dan bukan hanya menjadi slogan semata, tetapi dalam pelaksanaannya pastinya akan dilaksanakan dengan benar dan sebenar-benarnya. Untuk itulah nantinya bagi para pelanggar hukum akan merasa takut dan gemetar, seperti yang telah dikabarkan oleh Eyang Prabu Jayabaya dalam kitabnya Musasar Jayabaya. Kemudian dia juga akan memberikan sebuah ide, sebuah keputusan yang mungkin akan bertentangan dengan kebiasaan di negeri ini, karena dia Sang SP mempunyai tugas untuk menata ulang. Ibarat rumah yang akan dibongkar, tentunya ada bagian-bagian yang harus dirobohkan, ada bagian-bagian yang harus diperbaiki, dan ada bagian-bagian yang harus diganti. Mungkin logikanya seperti itu, sehingga kita harus bersiap-siap jika nanti saat kemunculannya akan banyak sekali ide-ide gila yang akan dilakukannya. Semoga dengan pemahaman dan informasi ini nantinya ketika saatnya dia muncul dan memang terbukti membuat sebuah ide-ide gila, mudah-mudahan kita dapat menerimanya, karena semua itu bertujuan untuk kebaikan semuanya, bukan untuk kebaikan sebagian kelompok ataupun golongan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.